Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Jamie. Hari ini aku akan membahas tentang satu sejarah Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yaitu proyek pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan, atau Jawa bagian Barat sampai Jawa bagian Timur. Sekarang mungkin kita mengenalnya sebagai Jalan Pantura. Pembangunan proyek besar ini dipimpin oleh Gubernur Batavia yang ke-36, yaitu Herman Willem Daendels. Daendels ini mengharapkan warga Indonesia sebagai pekerja pembangunan jalan ini. Masyarakat Indonesia ini dituntut untuk terus-menerus bekerja sampai tidak diberi upah sepeser pun oleh Daendels, sehingga memakan korban mencapai 12.000 jiwa. Namun, apakah benar Daendels ini tidak memberikan upah sepeser pun kepada masyarakat Indonesia? Namun ada juga nih yang mengatakan Daendels ini sebenarnya itu membayar masyarakat Indonesia, tapi uang itu nggak sampai di tangannya masyarakat Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Herman Willem Daendels lahir di Belanda pada tanggal 21 Oktober 1762. Daendels ini diberikan kepercayaan oleh Raja Belanda yaitu Louis Napoleon pada tahun 1807. Daendels ini disuruh datang ke Indonesia untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Napoleon ini khawatir nih kalau misalkan Jawa akan direbut oleh Inggris karena Jawa merupakan pusat ekonomi dan politik di Hindia Belanda, dan juga rempah-rempah dan kopinya itu juga berharga bagi Belanda. Sehingga Napoleon ini memutuskan Daendels bagaimanapun caranya untuk tetap mempertahankan Pulau Jawa. Pada tanggal 10 November 1807, Daendels berangkat berlayar menuju Indonesia. Selama 10 bulan perjalanan, akhirnya Daendels ini sampai di Pelabuhan Anyer. Daendels ini harus melakukan perjalanan darat selama 5 hari. Nah, ketika dia melakukan perjalanan ini, dia melihat jalanan di Pulau Jawa ini sangat rusak, sehingga dia berpikir bagaimana caranya kalau misalkan dia akan melawan Inggris kalau misalkan jalanannya aja rusak, tidak memadai, tidak layak. Nah, singkat cerita, Daendels ini tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Proses pembangunan Jalan Raya Anyer sampai Panarukan ini terjadi pada tahun 1808 sampai 1811. Ada beberapa alasan Daendels mengapa dia sangat terobsesi untuk membangun Jalan Anyer sampai Panarukan ini. Yang pertama, alasan militer, yaitu untuk mempermudah mobilisasi Belanda. Nah, jalan ini untuk mempermudah Belanda mengirim pasukan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa, sehingga akan lebih cepat dan efisien. Alasan kedua Daendels yaitu untuk kepentingan ekonomi, yaitu meningkatkan perdagangan dan mendorong pembangunan ekonomi. Jalan raya ini digunakan untuk mempermudah berdagang ke berbagai wilayah dan mengangkut hasil perkebunan warga pribumi untuk dikirim ke berbagai wilayah. Karena jalan ini yang akan dibangun membentang sepanjang 1000 km, akhirnya pembangunan ini dilakukan secara bertahap. Ada 3 tahap. Tahap pertama itu dari Anyer, dari startnya Anyer sampai ke Bogor. Tahap kedua dari Bogor sampai Surabaya. Nah, pas ke tahap ketiga ini lanjut lagi dari Bogor sampai ke Panarukan. Pada tahap pertama yaitu dari Anyer sampai Bogor. Nah, dari Anyer sampai Bogor ini memang sudah ada jalanan lamanya. Nah, Daendels hanya memerintahkan warga pribumi untuk membenahi atau mempermulus jalanan Anyer sampai Bogor ini saja. Jadi memang sudah ada jalanan lamanya, bukan yang benar-benar dari nol. Pada tahap kedua ini, warga pribumi ini mengalami kesulitan karena ketika dilihat kondisi wilayah tersebut, yang dari Bogor sampai Surabaya ini masih full dengan pepohonan. Nah, warga pribumi ini harus benar-benar dari nol untuk membangunnya, dimulai dari tahap awal yaitu pembabatan hutan. Nah, pembabatan hutan ini warga pribumi ini hanya memakai alat-alat tradisional, sehingga warga pribumi ini benar-benar sangat kesulitan di tahap ini. Singkat cerita, pada tahap kedua ini selesai, lanjut ke tahap 3 yaitu dari Surabaya sampai ke paling akhir yaitu Panarukan. Nah, untuk mempermulus proses tersebut, Daendels ini menunjuk gubernur timur yaitu bernama Frits Rottenbachler sebagai penanggung jawab
proses di tahap ketiga ini. Di bawah kepemimpinan Frits ini, akhirnya warga pribumi mulai kembali membangun jalan tersebut dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo hingga ke titik akhir yaitu Panarukan. Ketika proses pembangunan jalan tersebut, sebenarnya itu warga pribumi ini sering mengalami kesulitan atau hambatan. Contohnya pada saat memasuki wilayah Sumedang. Nah, di wilayah ini memang kondisi alamnya itu sulit untuk ditembus, sehingga pada saat itu Dendels akhirnya meminta tolong tentara militer untuk membantu warga pribumi dalam proses pembangunan jalan di situ. Setelah hambatan di Sumedang selesai, namun ada hambatan lagi di Semarang. Nah, ternyata ketika dilihat di wilayah tersebut itu masih dipenuhi dengan rawa-rawa. Nah, warga pribumi ini harus melakukan pengurukan terlebih dahulu. Nah, di pengurukan ini warga pribumi ini melakukan secara tradisional atau pakai tangan gitu, tanpa adanya alat berat lainnya. Nah, menurut catatan sejarah ini juga pada saat di proses pembangunan jalan ini banyak warga pribumi yang jatuh sakit karena kelaparan dan kecapean. Nah, pada saat ini juga Dendels ini tetap untuk terus melanjutkan proyek ini. Akhirnya, setelah warga pribumi mengalami beberapa hambatan, selesai juga pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan. Nah, setelah selesai ini, muncullah ada beberapa teori yang membicarakan tentang proyek ini. Teori yang akan dibahas yaitu tentang perupahan. Menurut penelitian sejarawan Universitas Indonesia bernama Djoko Mariandono, Dendels ini sebenarnya membayar warga pribumi. Dendels ini menyediakan uang senilai Rp30 untuk diberikan kepada warga pribumi. Nah, masing-masing bupati di wilayah tersebut diberikan uang oleh Dendels untuk diberikan langsung ke tangan warga pribumi. Namun, para pribumi ini tidak pernah merasa bahwa Dendels ini pernah membayar mereka. Mereka tidak pernah diberikan uang oleh para bupati. Nah, menurut penelitian Pak Djoko Mariandono ini, ternyata para bupati ini mengkorupsi uang yang diberikan oleh Dendels yang seharusnya diberikan kepada para pribumi, akhirnya mereka telan sendiri untuk dirinya sendiri. Meskipun pembangunan jalan raya Anyer sampai Panurukan ini memiliki sejarah yang kelam terkait sistem kerja paksa dan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat pribumi, ada dampak yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Yang pertama, jalan ini sebagai jalan utama penghubung antara Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur. Yang kedua, jalan ini menjadi salah satu peninggalan sejarah Indonesia yang menunjukkan kegigihan dan keuletan rakyat pribumi. Oke, itulah cerita singkat dari proses pembangunan Jalan Raya Anyer sampai Panarukan. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.